Di masa depan, pemerintah hanya menginginkan warga negara jenius untuk tinggal di negara mereka. Untuk ini, mereka menanamkan embrio pada semua wanita. Para ibu diberi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak agar menjadi siswa kelas A. Jika seorang anak mendapat nilai bagus, dia dan ibunya diberi apartemen di kompleks eksklusif. Ibu-ibu seperti itu juga diberikan PIN bersinar untuk kontribusi mereka bagi masyarakat. Mereka yang tidak mendapat nilai bagus harus tinggal di daerah kumuh yang disebut kandang merpati. Di awal film, seorang ibu ditanamkan embrio baru. Setelah proses itu, dia diberi buku panduan tentang cara membesarkan embrio. Dia diminta untuk mengikuti pedoman dengan benar. Chuan adalah ibu terbaik yang telah membesarkan siswa terbaik yang pernah mereka miliki, bernama Ruo Ge. Sayangnya, dia tewas dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, dia ditanamkan embrio kedua dan melahirkan Nova. Saat ini, dia sedang menghadiri upacara pemberian penghargaan untuk bukunya tentang bagaimana seorang ibu dapat membantu anak-anak mereka mendapatkan nilai bagus. Chuan dianggap sebagai ibu terbaik oleh banyak orang. Seorang wanita di antara hadirin bertanya kepadanya rahasia membesarkan anak-anak yang pintar. Pertanyaan itu membuat Chuan terkejut sehingga dia tetap diam. Presenter mengklaim bahwa pertanyaan itu bersifat pribadi, sehingga dia tidak perlu menjawabnya. Jelas bahwa Chuan menyembunyikan sesuatu. Di tempat lain, pejabat tinggi negara sedang mendiskusikan lonjakan jumlah anak-anak narkolepsi. Anak-anak tersebut dibawa ke program kemajuan dan dibunuh oleh negara dengan menyatakan mereka sebagai embrio yang cacat. Peneliti Yixian memperhatikan bahwa semua siswa yang menderita gangguan tidur memiliki nilai di bawah standar minimum. Dia menghubungkan petunjuk yang ada, dan mengetahui bahwa siswa yang mendapat nilai rendah sengaja didiagnosis secara salah sehingga negara dapat menyingkirkan mereka. Ketika dia menghadapi atasannya tentang masalah tersebut, mereka secara salah menuduhnya menjalankan organisasi pemberontakan bawah tanah terhadap negara. Dia segera ditangkap. Chuan, bersama putrinya, berjalan ke apartemen mereka setelah program bersama. Siswa dengan nilai rendah dan ibu mereka dibawa ke suatu tempat oleh para penjaga. Tiba-tiba, seorang wanita berlari ke arah mereka, berteriak bahwa para siswa akan dibunuh. Mereka panik dan menolak untuk pergi bersama para penjaga. Saat kerumunan semakin besar, mereka mulai berlarian, menciptakan kekacauan. Di tengah kerumunan, Shal Chuan jatuh ke lantai. Setelah keributan berakhir, Nova menawarkan untuk mencuci shal itu dalam perjalanannya ke kamar mandi. Ibu peneliti Yixian, Lingna, mengenali Nova sebagai putri Chuan. Dia tampaknya tahu sesuatu tentang Chuan tetapi tidak mengungkapkannya kepada gadis itu. Dia hanya memberinya gantungan kunci dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari mendiang kakak laki-lakinya. Nova yang bingung kembali ke ibunya dan menemukannya sedang menonton berita di layar lebar. Dikatakan bahwa Yixian menentang negara dan sistemnya sehingga dia dieksekusi. Ibunya juga telah dihapus dari daftar ibu-ibu teratas karena perbuatannya. Nova mengenali wanita itu sebagai orang yang memberinya gantungan kunci, tetapi dia tidak memberitahu ibunya tentang pertemuan di rumah. Guru privat Nova mengajarinya tentang proses cloning pertama untuk ujian mendatang. Nova tidak tekun seperti kakak laki-lakinya, yang membuat Chuan khawatir. Dia ingin putrinya mendapat nilai plus dengan cara apapun, karena jika tidak, mereka harus menyerahkan semua hak istimewa mereka. Chuan dianggap sebagai ibu terbaik di kota itu, jadi putrinya yang tidak mendapat nilai bagus merupakan hal yang memalukan baginya. Setelah kelas, guru privat dengan terus terang mengatakan kepadanya bahwa menurutnya Nova tidak akan lulus ujian karena nilainya terus turun setiap tahun. Salah satu lampu di pin ibu teratas Chuan padam. Dia pikir itu karena masalah teknis, tetapi guru privat itu menjelaskan bahwa lampu mati ketika anak seseorang tidak berprestasi baik. Karena anak-anak Chuan selalu mendapat nilai terbaik sampai sekarang, dia tidak tahu tentang fitur itu. Lampu itu membuatnya malu, jadi dia memakai syal untuk menyembunyikannya. Setelah pertemuannya dengan guru privat itu, dia membawa Nova ke kandang merpati, tempat semua orang dengan nilai rendah tinggal. Dia ingin putrinya merasakan kehidupan yang akan dia miliki jika dia tidak pandai belajar. Di dalam hatinya, Chuan tahu bahwa dia tidak peduli dengan anaknya. Dia hanya khawatir tentang penghinaan yang akan dia hadapi jika harus meninggalkan kompleks apartemen. Keesokan harinya, Chuan harus pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari. Malu dengan pinnya, dia mencoba meletakkannya, tetapi alarm berbunyi, memberitahunya bahwa dia harus memakainya kemanapun dia pergi. Dia dengan hati-hati menyembunyikannya dengan syal dan pergi ke toko. Namun, seorang wanita melihatnya dan bertanya apakah putrinya mendapat nilai bagus. Chuan berbohong dan mengatakan bahwa Nova lebih baik dari sebelumnya. Setelah kembali ke rumah, dia menyaksikan seorang wanita dikeluarkan dari kompleks apartemen karena nilai putranya. Wanita itu menyalahkan putranya karena tidak cukup baik. Wanita itu telah hidup dalam kemewahan selama 15 tahun terakhir, tetapi sekarang dia harus mencari nafkah di daerah kumuh. Chuan memegang pinnya erat-erat, melihat bahwa dia bisa mengalami hal yang sama dalam waktu dekat. Kemudian, dia memantau Nova mengerjakan ujian melalui tabletnya. Nova tampak berjuang untuk menjawab pertanyaan, yang membuat Chuan semakin khawatir. Tak lama kemudian, lampu kedua di pinnya juga padam.
Sekarang dia hanya memiliki 3 lampu lagi sebelum harus meninggalkan apartemen dan menyerahkan hak istimewanya. Keesokan harinya di sekolah, Nova bertindak aneh. Dia terus gelisah dengan pena dan buku-bukunya. Ketika orang di belakangnya memintanya untuk tidak banyak bergerak, dia menyerangnya. Bahkan ketika guru memintanya untuk tidak bersikap kasar, dia mengatakan bahwa kelasnya membosankan. Semua orang terkejut dengan perilakunya karena dia biasanya sangat lembut dan baik. Keesokan harinya, Chuan membawanya ke rumah sakit untuk memeriksanya. Dia didiagnosis dengan ADHD. Dokter mengklaim bahwa stres ujian mungkin menjadi penyebab gangguan tersebut. Dia memperingatkan Chuan untuk merawat putrinya dengan baik, karena jika sindromnya bertambah buruk, dia mungkin mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, Nova secara tidak sengaja memukul kaki gurunya saat menyapu lantai. Dia tidak meminta maaf atas kesalahannya dan malah mengatakan bahwa guru itu harus berhati-hati kemana dia pergi. Perdebatan itu memanas dengan cepat, dan guru itu memegang lengannya, memintanya untuk meminta maaf. Nova melarikan diri dan mengancam akan melompat dari gedung. Dia dihentikan oleh teman sekelasnya, Cheng, pada detik terakhir. Chuan hanya membawanya pulang dan menyajikan makan malamnya. Kemudian terungkap bahwa Chuan telah meminta Nova untuk berpura-pura memiliki ADHD sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari ujian yang akan datang. Chuan mengatakan dia bangga padanya karena aktingnya yang meyakinkan. Hari berikutnya adalah ulang tahun Nova. Chuan ingin dia menghancurkan semua hadiah yang diberikan teman-teman sekelasnya. Nova enggan karena dia tidak ingin menyakiti teman-temannya, tetapi Chuan membujuknya untuk membawa Silet ke sekolah. Di sekolah, teman-teman Nova mengucapkan selamat ulang tahun. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak bisa menyakiti mereka. Chuan melihatnya di laptop saat dia menyimpan silet itu dan dengan lembut membuka hadiahnya. Setelah itu, Cheng dan Nova berbicara tentang perilakunya yang aneh kemarin. Dia mengaku bahwa dia hanya gugup karena ujian. Cheng bertanya apakah dia ditekan oleh ibunya, tetapi dia mengaku bahwa ibunya sangat membantu dan tidak akan pernah menekannya. Saat sampai di rumah, Nova meminta maaf kepada ibunya. Dia tidak ingin berpura-pura menderita ADHD lagi dan mengaku bahwa dia akan belajar keras untuk mendapatkan nilai bagus. Malamnya, dia menunjukkan ibunya gantungan kunci yang diberikan wanita aneh itu di kamar mandi. Chuan terkejut melihatnya tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya meminta putrinya untuk terus belajar. Rupanya gantungan kunci itu adalah buatan Ruo Jie untuk hadiah ulang tahun ibunya. Namun, dia memintanya untuk berhenti membuat hal-hal yang tidak masuk akal dan fokus pada studinya. Untuk menepati janjinya, Nova mulai belajar lebih giat dari sebelumnya dan berhenti berpura-pura menderita ADHD. Suatu hari, dia didekati lagi oleh wanita tua yang sama, Lingna. Dia telah mengetahui tentang diagnosis ADHD Nova dan bertanya apakah dia benar-benar sakit atau itu hanyalah rencana ibunya. Dia mengungkapkan bahwa menurut buku panduan, siswa dengan ADHD dianggap sebagai embrio cacat. Mereka dikirim ke program peningkatan kemampuan di mana mereka akan diam-diam dibunuh. Jika seorang siswa mendapat nilai buruk, baik dia maupun ibunya akan dikirim ke daerah kumuh. Namun, jika siswa memiliki cacat seperti ADHD, mereka dikirim ke program peningkatan kemampuan, sementara para ibu masih dapat menikmati hak istimewa mereka. Chuan telah mendesak Nova untuk berpura-pura sakit karena dia ingin mempertahankan hak istimewanya dengan mengorbankan nyawa putrinya. Nova tidak percaya. Selanjutnya, dia diberitahu bahwa kematian saudara laki-lakinya, Ruo Jie, bukanlah kecelakaan. Dia berkata bahwa dia adalah siswa terbaik secara nasional sehingga itu tidak mungkin. Kemudian pada hari itu, dia membaca artikel tentang kematian Ruo Jie dan mengetahui bahwa dia ditabrak truk. Dia kemudian pergi menemui truk itu. Pengemudi mengaku dimanipulasi oleh ibunya untuk disalahkan. Nova akhirnya menyadari bahwa ibunya berada di balik kematian putranya. Keesokan harinya, dia bertanya kepada Cheng apakah dia tahu tentang program peningkatan kemampuan yang membunuh orang. Cheng memintanya untuk diam karena ilegal untuk membicarakan hal tersebut. Cheng tinggal di daerah kumuh, jadi dia tahu segalanya tentang program negara yang tidak adil. Chuan melihat mereka berbicara melalui kamera pengintai dan pergi menemui Cheng. Keesokan harinya, dia meminta Cheng untuk menjauh dari putrinya, tetapi ibu Cheng membela putranya dengan mengklaim bahwa dia dapat berbicara dengan siapapun yang dia inginkan. Setelah mengetahui bahwa dia akan segera dikirim ke program peningkatan kemampuan, Nova kabur dari rumah dan pergi ke rumah Cheng. Ibunya membawanya ke terowongan rahasia yang membawa mereka ke kamp penyintas program peningkatan kemampuan yang didirikan oleh Lingna setelah putranya dieksekusi. Dia percaya bahwa setiap anak memiliki sesuatu yang mereka kuasai, dan nilai tidak menentukan harga diri mereka. Maka dari itu, dia mendirikan tempat ini untuk memberi anak-anak itu kesempatan untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Semua orang di kamp itu baik kepada Nova, tetapi dia merasa seperti mengkhianati ibunya dengan tinggal di sini. Ketika tidak ada yang melihat, dia meninggalkan mereka pesan dan melarikan diri. Dalam pesan itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka dan berjanji untuk tidak memberitahu orang lain tentang kamp itu. Ketika dia sampai di rumah, Chuan hanya memintanya untuk makan malamnya. Nova meminta maaf karena mengecewakannya dan berjanji untuk belajar lebih giat.
Dia bertanya kepada ibunya apakah dia mencintainya, tetapi Chuan tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian, Nova sedang mandi ketika tiba-tiba dia merasa pusing. Dia jatuh ke lantai dan merangkak keluar. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di ranjang rumah sakit. Dia telah dinyatakan sebagai embrio yang cacat dan dikirim ke program kemajuan untuk dieksekusi. Dalam adegan berikut, kita melihat Chuan ditanamkan embrio lain. Ketika dia bangun setelah implan, dia menemukan dirinya di terowongan yang mengarah ke kamp penyintas. Ling Na bertanya padanya apakah dia bahagia setelah membunuh dua anaknya. Dia mengklaim bahwa anak ketiganya akan tumbuh menjadi sama dengan saudaranya. Chuan masih belum mundur dan menegaskan bahwa dia telah memenangkan perang ini. Dia kembali ke rumah dan bisa menjaga apartemen bersama dengan semua hak istimewanya. Dia bahkan menulis buku tentang kehilangan dua anak dan keuntungan lebih lanjut darinya. Kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Ruojie ingin menjadi tukang kayu, tetapi Chuan tidak mendukung mimpinya. Dia akhirnya mengalami depresi yang menyebabkan kematiannya. Dia juga memberitahu polisi tentang kamp rahasia Ling Na, yang membuat semua siswa ditangkap. Pada akhirnya, dia dalam sebuah wawancara untuk mempromosikan buku barunya. Dia melihat ke kamera dan berkata bahwa jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu terjadi, selalu ada jalan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.